Selamat siang Budi dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Samuel Lowell dan anggota-anggota saya Lorenzo Mingguliman, nomor absen 19. Gabriel Percana, nomor absen 12. Hari ini kami akan berdiskusi tentang dampak positif dan negatif TikTok bagi masyarakat Indonesia. Zaman sekarang, TikTok sudah menjadi suatu hal yang penting bagi masyarakat Indonesia. Selain itu, TikTok sudah bisa dikatakan sebagai dalam tanda kutip makanan sehari-hari bagi masyarakat Indonesia, baik itu kalangan orang muda, bahkan untuk orang yang sudah tua. Salah satu media sosial yang dikenal adalah TikTok. TikTok adalah platform musik dan video yang memungkinkan penggunanya untuk mengupload video, status, bahkan bisa digunakan untuk berbelanja. Salah satu kelebihan dari TikTok adalah mampu memposting video dengan durasi 15 detik sampai 3 menit. Selain itu, konten yang diupload di TikTok juga memiliki fitur-fitur menarik seperti fitur gambar, fitur musik, serta fitur challenge yang menarik diikuti. Dan menurut data Insight Analytics menyebutkan bahwa negara dengan pengguna TikTok terbesar di dunia sampai data Juli 2020 adalah Amerika Serikat sebesar 9,7% dan Indonesia 8,5%. Hal ini tentunya menjadikan Indonesia sebagai negara dengan pengguna terbesar kedua di dunia. Lantas, apa saja dapat ditimbulkan dari media sosial TikTok tersebut? Silakan. Untuk pertanyaan yang pertama adalah apa dampak positif yang dapat dibawa TikTok bagi masyarakat Indonesia? Pertama-tama saya ingin saya akan mencontohkan salah satu dampak positifnya dulu, yakni sebagai dalam segi ekonomi. Seperti yang saya sebutkan tadi, kalau TikTok itu mampu memberikan suatu peluang bisnis yang baru yang bisa sesuai dengan perkembangan zaman sekarang. TikTok memiliki salah satu fitur, yaitu fitur TikTok Online Shop yang memungkinkan penggunanya untuk melakukan kegiatan jual beli di aplikasi TikTok tersebut. Selain itu, penjual di TikTok juga bisa memposting atau mengiklankan barang atau jasa yang dia tawarkan, sehingga TikTok itu bisa menjadi salah satu strategi marketing yang cukup efisien dan membutuhkan sedikit uang. Menurut kalian apa dampak positif yang lainnya? Menurut aku, TikTok itu bisa membutuhkan banyak lapangan kerja bagi orang yang ingin punya kesempatan untuk menjadi influencer. Untuk menjadi influencer, dia bisa meningkatkan popularitas dirinya dan menambahkan followers yang banyak. Dengan menambahkan followers yang banyak dan popularitas yang meningkat, dia juga bisa dapat tawaran endorse yang banyak agar bisa diiklankan dalam suatu video. Menurut aku, selain di bidang ekonomi, TikTok juga bisa meningkatkan kreativitas para penggunanya. Kalau konten kreator di TikTok harus membuat konten yang bisa menarik minat para penulisnya. Mereka harus mencari referensi untuk ide-ide kreatif untuk konten mereka ini. Dengan melihat referensi yang menarik itu, mereka bisa meningkatkan kreativitas mereka. Lalu sebagai viewers juga, mereka para viewers yang melihat konten-konten menarik tersebut bisa meningkatkan kreativitas mereka dengan menjadikan konten-konten tersebut sebagai referensi untuk ide-ide kreatif. Pada intinya adalah suatu konten yang dapat menghibur kita semua. Dan jadi tadi kan ada 4 dampak positif yang bisa dibawa oleh TikTok. Pastinya setiap ada dampak positif, tentunya suatu hal yang datang itu akan menimbulkan dampak negatif. Menurut kalian apa saja dampak negatif yang dibawa TikTok bagi masyarakat Indonesia? Karena kita memiliki banyak konten menjadi traffic untuk melihat konten-kontennya. Maka viewers tersebut akan diberikan ruang untuk melihat itu dan melihat TikTok dan Jadi TikTok itu bisa menyebabkan kecanduan gitu ya. Nah, kalau menurut yang lain? Menurut
walaupun ada banyak konten-konten negatif yang dipost di TikTok, tapi masih ada juga konten-konten negatif yang berada di TikTok. Konten-konten negatif tersebut bisa menyebabkan suatu kecanduan pada para pengguna itu untuk tetap menonton yang favorit. Memotong, tapi kan kalau di TikTok itu udah ada fitur security gitu. Jadi yang memungkinkan kita bisa melaporkan konten kreator ataupun konten-konten yang tidak sesuai dengan norma dalam masyarakat. Ya, walaupun ada fitur security itu, tapi fitur itu masih belum sempurna, sehingga masih ada banyak konten-konten negatif yang lolos dari fitur security itu. Nah, kalau harus report atau blok akun-akun itu, tetap saja ada akun-akun lain yang memposting atau konten-konten sejenis. Kalau menurut pendapat yang lain, karena TikTok itu bisa saja diaksesi oleh semua orang dan segala usia dan berbagai kalangan. Dan jika suatu kreator mempostingkan video yang dianggap negatif oleh viewers tertentu, ia akan mendapatkan banyak komentar negatif kepada kreator dan bisa dianggap itu sebagai cyberbullying. Menurut saya, jika viewer tersebut berkomen mendukung atau negatif, itu mungkin saja bukan untuk cyberbullying, tetapi untuk mendidik, karena kreator tersebut memposting video yang tidak baik untuk ditonton. oke, saya setuju dengan Krista. Saya akan luruskan. Jadi kan kayak seperti yang kita ketahui, walaupun anak-anak zaman sekarang kan yang biasa itu yang menggunakan media sosial ada anak-anak di bawah umur atau anak-anak yang emosinya emang belum stabil gitu ya. Jadi konten-konten tersebut yang mereka buat itu biasanya mengandung hal-hal yang mengejek, menghina, bahkan kadang-kadang sudah kelewatan batas dari norma-norma yang telah ditetapkan. Jadi sebenarnya dalam artian bukan komentar negatif ya, tapi komentar yang emang bertentangan dengan mereka gitu, bertentangan dengan apa yang mereka lakukan. Jadi komentar-komentar tersebut sebenarnya tujuannya baik gitu, untuk mendidik generasi-generasi sekarang agar bisa menggunakan media sosial, terutama TikTok, secara lebih bijaksana. Nah, dari sekian banyak dampak negatif yang dihasilkan oleh TikTok bagi masyarakat Indonesia, mungkin ada solusinya untuk menyelesaikan masalah-masalah negatif tersebut. Menurut pendapat kalian bagaimana? Menurut saya, kita harus bisa membedakan konten-konten yang negatif dan konten-konten yang positif. Kita harus bisa mencoba dari yang positif dan menghindari yang negatif. Saya setuju dengan Devi. Ada satu lagi, kita harus melakukan waktu melihat TikTok. Saya, ketika kita ingin menjadi kreator, kita harus bisa membatasi diri kita dengan cara kita Oke. Untuk kesimpulannya, tentunya media sosial yang terkenal di Indonesia, salah satu ada TikTok, itu tentunya akan selalu membawa dampak positif dan dampak negatif. Dan saya akan merangkum beberapa dampak-dampaknya. Dampak positif yang pertama adalah dalam segi bisnis, bisa memajukan perekonomian bangsa, bisa meningkatkan lapangan pekerjaan seperti influencer yang bisa meningkatkan kemakmuran dalam masyarakat. Selain itu bisa meningkatkan kreativitas seseorang dan bisa menjadi sebagai sarana hiburan. Untuk dampak negatifnya, itu bisa menimbulkan kecanduan, bisa dengan konten-konten negatif tersebut bisa muncul cyberbullying gitu-gitu. Sebagai solusinya, kita harus mampu membedakan dan menyaring info konten-konten yang emang baik untuk kita dan konten-konten yang tidak boleh dicontoh gitu. Selain itu, sebagai generasi muda sekarang, kita harus mampu membagi waktu dan membiasakan diri untuk membatasi diri dalam menggunakan media sosial, terutama media sosial TikTok. Sekian diskusi kami tentang dampak positif dan negatif TikTok bagi masyarakat Indonesia. Apakah ada pertanyaan? Saya mau bertanya, hal apa saja yang sudah kalian dapat dari menggunakan aplikasi TikTok? Hal-hal apa aja, kayak apakah dampak
sudah sering memakai TikTok. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan itu tentang apa saja yang bisa diambil dari TikTok. Misalnya kita bisa menggunakan TikTok sebagai sarana belajar. Misalnya kalau kita kurang mengerti tentang suatu pelajaran, kita bisa mencari-cari di TikTok. Selain itu saat kita bosan gitu ya, dan tidak ada pekerjaan lagi, kita bisa menonton TikTok sebagai media hiburan, asalkan TikTok itu tidak mengganggu kegiatan-kegiatan kita lainnya. Apakah ada pertanyaan lain? Nama saya Anastasia Alexandra Putri. Jadi begini, saat saya melihat TikTok itu biasanya ada peringatannya ya di pengaturan itu, sebaiknya anak di bawah 11 tahun itu tidak dianjurkan untuk menggunakan TikTok. Nah, tapi saat saya melihat TikTok itu di komen-komen juga banyak anak yang di bawah umur masih kecil itu menggunakan TikTok, dan konten-kontennya itu seperti yang tadi dibilang bisa seperti memuat kata-kata kasar atau kata-kata tidak pantas. Itu menurut kalian sebaiknya apa yang harus dilakukan agar anak di bawah umur tersebut tidak terpengaruh dengan konten negatif TikTok? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan itu. Menurut saya masalah itu harus